minum dan sanitasi adalah kebutuhan vital bagi manusia. Dan tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kesulitan yang berbeda untuk dapat menikmati fasilitas air minum dan sanitasi yang baik. Banyak program yang dibuat oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk dapat mengentaskan masalah air minum di masyarakat. Saya Ricky Perdana akan mengajak Anda ke Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah untuk dapat melihat langsung bagaimana program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan terus. Dalam program Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung dengan 9 kabupaten lain. Untuk menuju Grobogan, Anda membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari kota Semarang. Dan saat ini, saya tengah menuju Desa Kejawan di Kabupaten Grobogan. Desa Kejawan terletak di barat Kabupaten Grobogan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang. Beginilah Mas Riki, Desa Kejawan kalau hujan itu sering banjir. Jadi airnya itu keruh itu kan karena resapan dari air itu kan jadi keruh, jadi bau itu. Kalau musim kemarau biasanya malah kuning tuh. Airnya kuning karena endapan itu. Wilayah Desa Kejawan yang terdiri dari 2 RW dan 8 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.889 jiwa dengan 615 kepala keluarga berada di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya berada ke arah barat dari ibu kota kabupaten. Kondisi geografis Desa Kejawan merupakan daerah dataran rendah yang ketika musim kemarau kesulitan air minum. Namun ketika musim penghujan datang, airnya pun keruh akibat sering terjadinya banjir karena lokasinya yang berdekatan dengan sungai. Akibatnya, warga Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu kesulitan air minum dan sanitasi. Pada tahun 2009 yang lalu, Desa Kejawan mendapatkan program penyediaan air minum dan sanitasi dengan opsi pilihan berupa sumur bor dalam. Air yang dialirkan ke rumah tangga menggunakan jaringan perpipaan sepanjang 1.513 meter. Dulu itu kalau mau nyuci baju putih itu jadi was-was itu kan. Airnya dialirkan dulu, terus dikasih terawas, diendamkan 1 malam. Nanti kan dialirkan lagi, jadi agak bening itu kan. Jadi di baju itu nggak ngeplek-ngeplek kuning itu. Tapi setelah adanya Pamsimas itu sekarang sudah sekali langsung buka keran langsung sudah bening, sudah di baju juga nggak ngeplek-plek lagi. Pemirsa, setelah yang satu ini, saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat lagi bagaimana program Pamsimas bermanfaat untuk warga Desa Kejawan. Tetap di Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Ukuran warga dikumpulin dalam kas bendahara itu hasilnya juga sedikit untuk membesarkan pipa atau membesar jaringan. Untuk lama-lama akhirnya juga semua lancar.
Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Masuknya program penyediaan air minum dan sanitasi di Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu, memberikan perubahan pada pola kehidupan masyarakat Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu. Jika sebelumnya banyak warga yang pesimis bahwa program Pamsimas akan terbengkelai, namun setelah Pamsimas hadir dan dirasakan manfaatnya oleh warga, maka warga yang semula pesimis akan manfaat Pamsimas mulai sadar dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan sambungan air ke rumah. Ini adalah reservoir yang berguna untuk menyuplai air bagi 1.900 jiwa lebih masyarakat Desa Kejawan. Berkat adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, Pamsimas. Pada tahun 2009, Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu menjadi salah satu lokasi kegiatan program Pamsimas di Kabupaten Grobogan. Sesuai dengan perencanaan dan potensi sumber air baku, kegiatan penyediaan air minum dan sanitasi yang dilaksanakan oleh satuan pelaksana adalah pengeboran sumur dalam, pembangunan reservoir, dan perpipaan. Adalah BPSPAM Sumber Makmur Sejahtera. Mereka adalah warga Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu yang peduli akan manfaat yang sesungguhnya bisa dirasakan oleh warga. Pasca masuknya Pamsimas pada tahun 2009 di Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu, warga Desa Kejawan merasakan perlunya dibentuk suatu badan pengelola yang secara sukarela membantu pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Oleh karena itu, warga Desa Kejawan membentuk BPSPAMS, Sumber Makmur Sejahtera. Kami selalu menjaga kebersihan dan keamanan jaringan, dan selalu memberikan solusi yang terbaik bagi warga pengguna, juga menjaga kemurnian air jangan sampai air itu ada kotoran-kotoran yang kiranya mengganggu kesehatan untuk konsumsi masyarakat Desa Kejawan. Kami sebagai pengurus dan rekan-rekan ada inisiatif untuk pengembangan pengeboran dan reservoir. Kami bekerjasama dengan Waterok yaitu BKK untuk meminjami modal untuk pembuatan reservoir dan pengeboran dan ditambah jaringan yang tidak begitu banyak, Pak. Kehadiran BPSPAM Sumber Makmur Sejahtera membuat program Pamsimas yang merupakan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Kinerja BPSPAM Sumber Makmur Sejahtera membuahkan hasil. Pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana penyediaan air minum dan sanitasi di Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu berjalan dengan baik. Akhirnya masyarakat di Desa Kejawan, Kecamatan Tegowanu pun berduyun-duyun mendaftarkan diri untuk mendapatkan sambungan rumah atau SR dari program Pamsimas. Masalah baru kemudian muncul, mengingat keterbatasan dana yang ada.
BP Spam Sumber Makmur Sejahtera harus memutar otak kembali agar permintaan warga akan sambungan rumah dapat ditambah dan sumur penyedia air pun dapat ditambah. Pemerintah daerah melalui BPR BKK Purwodadi memberikan solusi berupa kredit BKK Air dengan bunga yang sangat ringan dan tanpa agunan. Dengan adanya pengembangan yang berasal dari dana kredit BKK Air dari BPR BKK Purwodadi tersebut, jumlah pelanggan atau sambungan rumah telah bertambah menjadi 419 unit sambungan rumah dengan jumlah pemanfaat sekitar 603 kepala keluarga. Jadi, hampir seluruh warga Desa Kejawan, Kecamatan Tegoanu sudah dapat terlayani air minum dari hasil pengelolaan pengurus BP Spams Sumber Makmur Sejahtera. Kita bekerja sama dengan BP Spam, tentunya kerjasama ini adalah kerjasama saling menguntungkan, saling memperkuatkan dua lembaga ini, dan ada 3 yang mendasar ketika kita bekerja sama dengan BP Spam. Yang pertama adalah perkuatan kelembagaan, artinya kita bagaimana kita bisa memperkuat BP Spam, dari sisi apa, dari sisi kelembagaan, tata kelola organisasinya, tata kelola administrasinya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memberikan satu bantuan teknis kepada BP Spam, misalkan ada pelatihan, bagaimana kita ngebor sumur, bagaimana kita menyambung pipa dan sebagainya. Dan yang terakhir tentunya setelah ada perkuatan kelembagaan, ada bantuan teknis, tentunya kita juga memberikan suatu permodalan kepada BP Spam agar BP Spam ini bisa bergerak dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik. Selain Desa Kejawan, adalah Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, yang merupakan salah satu lokasi Desa Pamsimas tahun 2015 di Kabupaten Grobogan. Desa yang juga mendapatkan bantuan dari kredit BKK Air dari BPR BKK Purwodadi dengan jumlah penduduk sebanyak 6.493 jiwa atau 2.164 kepala keluarga. Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari yang terletak di sebelah timur ibu kota Kabupaten Grobogan ini kini dapat menikmati akses air minum dan sanitasi yang layak. Seperti yang terjadi di Desa Kejawan, Kecamatan Tegoanu, warga Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan juga beranggapan bahwa air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Tidak memadainya prasarana dan sarana air minum dan sanitasi khususnya di perdesaan akan berpengaruh buruk pada kondisi kesehatan dan lingkungan yang memiliki dampak lanjutan terhadap tingkat perekonomian keluarga. Oleh karenanya, keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi begitu penting bagi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Ya, otomatis dengan adanya Pamsimas, kebutuhan mendasar masyarakat tercukupi. Kalau sehari-hari mereka mencari air sampai 2-3 kilo, kemudian sekarang tinggal muter keran sudah ada. Tenaga mereka bisa digunakan untuk hal yang produktif yang lain. Otomatis kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kami masih mengharapkan Pamsimas ini berlanjut membantu desa-desa, terutama di Kabupaten Grobogan. Namun demikian, desa-desa yang sudah ada Pamsimas sekarang ditindaklanjuti dengan BP Spam, kami akan terus meningkatkan baik jumlah saluran ke rumah, jumlah tower, dan sebagainya. Dengan apa? Paling tidak dengan dana desa yang ada. Sebagian kami arahkan untuk membangun BP Spam ini. Dana desa itu bersumber dari APBN, sudah berjalan 3 tahun ini di pemerintahan Presiden Jokowi. Di Kabupaten Grobogan mendapatkan alokasi di 2017 dapat 229 miliar dibagi ke semua desa. Nah, dana desa ini masing-masing desa menerima sekitar 850 rata-rata. Tergantung masyarakat desa membutuhkan untuk apa pengelolaan ini. Setelah pelaksanaan kegiatan program Pamsimas 2015 berakhir, hasil kegiatan yang berupa 2 sumur bor, 1 unit reservoir, dan perpipaan diserah terimakan kepada BP Spams yang telah dibentuk dan dipersiapkan untuk mengelola hasil kegiatan pasca program.
BP Spams Tirta Sambi adalah badan pengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah yang terbentuk pada bulan Juni 2015. Ya, kami di BP Spam Tirta Sambi mengelola tentang sarana air minum untuk masyarakat di Desa Sambirejo sini. Ya, yaitu mulai sedikit dari sedikit iuran warga dikumpulin dalam kas bendahara itu akhirnya juga sedikit untuk membesarkan pipa atau membesarkan jaringan gitu. Lama-lama akhirnya juga semua lancar. Saat awal melakukan pengelolaan pasca program, BP Spams Tirta Sambi hanya mempunyai pelanggan sekitar 120 SR atau sambungan rumah yang berada di Dusun Sendang Pakelan. Dengan pengelolaan administrasi yang baik dan kerjasama antar pengurus serta dukungan dari kepala desa, sampai bulan Juli 2017, jumlah pelanggan bertambah menjadi 359 sambungan rumah. Dulu pernah sempat kekurangan dana, lewat musyawarah dengan semua anggota BP Spam, dan ada dari pihak lain, dari perbankan BKK itu menawarkan kredit program BKK Air. Akhirnya kita menerima, mendapat pinjaman sebesar 50 juta itu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir lunas. Keberlanjutan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat adalah peran serta dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengolah adalah kekuatan hebat. Dukungan pemerintah daerah menyempurnakannya, dan dukungan dari pemerintah pusat adalah harapan. Seperti apa keberlanjutan program Pamsimas di Desa Sambirejo? Saya Riki Perdana akan kembali dalam ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017 setelah yang satu ini. Dan kebetulan menurut lab dari tim Pamsimas itu airnya sangat bagus sekali dan layak minum. Ingatlah untuk selalu bertindak efektif dan efisien dalam menggunakan air. Usahakan mandi dengan menggunakan shower atau pancuran dan gunakan gelas kumur ketika menggosok gigi. Gunakan lap dan ember untuk mencuci mobil. Gunakanlah bak atau ember kecil untuk mencuci atau membilas semua peralatan dapur. Lakukan perawatan alat-alat sanitasi. Menggunakan alat-alat sanitasi yang hemat air. Buatlah penampungan air hujan dan sumur resapan di sekitar rumah. Gunakan air dengan bijak. Terapkan hemat air. Pagi semuanya Bu, Bapak. Pemirsa, masih bersama saya Riki Perdana dalam ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Kehadiran program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Desa Sambirejo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan adalah suatu kebahagiaan. Kini masyarakat tidak sulit lagi mencari air minum dan pola sanitasi mulai membaik. Sebagai bentuk kepedulian, masyarakat pun ikut memelihara, menjaga, dan mengelola sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Di segmen kali ini, kita akan melihat bagaimana harmonisasi kerjasama yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pagi itu langit begitu cerah di Desa Sambirejo. Masyarakat yang berangkat beraktivitas terlihat begitu bersemangat melangkah meniti hari.
Saya pun ikut berbahagia melihat warga yang begitu sejahtera setelah masuknya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat hadir di Desa Samirejo dan terkelola dengan baik hingga saat ini. Saya juga mendengar bahwa BPS PAMS Tirta Sambi yang mengelola Pamsimas di Desa Samirejo pada tahun 2017 menerima program Hibah Air Minum Perdesaan atau HAMP yang merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mempercepat tercapainya target universal akses di tahun 2019. Nah, pemirsa, sekarang saya bersama dengan Bapak Denny Indrias, Kepala Desa Samirejo. Nah, seperti apa sih Pak keadaan masyarakat di sini sebelum adanya program Pamsimas ya Pak? Dulu sebelum ada program Pamsimas, di sini kalau musim penghujan mungkin sumur dari warga ada air. Tetapi saat musim kemarau, warga selalu antri di sendang sungai sebelah timur Mas ya. Jadi saat itu mungkin warga antri mulai dari pagi dapatnya sampai siang, yang siang mungkin sampai malam, kadang sumber di sendang pun sampai habis. Seiring dengan berjalannya waktu, agar aliran air minum tetap lancar seiring bertambahnya pelanggan, BPS PAMS Tirta Sambi pun menambah pipa distribusi, serta melakukan penggantian salah satu pompa submersible dengan kapasitas yang lebih besar, dari kapasitas 2 PK menjadi 3 PK. Agar pengembangan dapat direalisasikan, BPS PAMS Tirta Sambi melakukan pengajuan kredit bantuan kepada Bank Kredit Kecamatan atau BKK Kabupaten Grobogan. Tidak hanya berpikir soal mencari dana untuk pengembangan sambungan rumah, BPS PAMS Tirta Sambi pun terus berinovasi. Dalam hal informasi terkait Pamsimas, BPS PAMS Tirta Sambi membangun website yang berisi informasi terbaru terkait penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Dari website ini, warga Desa Samirejo pun dapat mengecek berapa iuran Pamsimas yang harus mereka bayarkan setiap bulan dengan memasukkan nomor ID pelanggan di website www.tirtasambi.com. Manfaat kebersamaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat serta banyak pihak membuahkan hasil positif. Adanya program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dulu kalau minum buat masak beli air galon. Sekarang ada Pamsimas bisa pakai air pam. Mungkin iritnya bisa separuh lebih. Dengan adanya Pamsimas, alhamdulillah di samping airnya jernih, alhamdulillah kita bisa untuk kebutuhan berhari-hari, bisa untuk masak, untuk air untuk minum. Pamsimas itu airnya sangat bagus sekali dan layak minum. Desa Kejawan dan Desa Samirejo adalah dua contoh desa yang menerima bantuan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Agar program ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan, kolaborasi kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus tetap terjalin. Masih banyak di daerah-daerah lain yang menjadi inspirasi tentang keberadaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Di episode berikutnya, saya akan mengajak Anda ke Entikong untuk melihat lebih dekat lagi perjalanan seorang anak untuk mengambil air minum di lokasi yang berbatasan dengan negara lain. Hanya di Ekspedisi Pamsimas Aceh Papua 2017. Saya Riki Perdana, salam Nusantara.